Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Pak Hermanto. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tutorial cara uji coba soal AKM secara mandiri jenjang SD kelas 5 dan mengerjakannya melalui laptop atau komputer. Disimak dan diperhatikan ya anak-anak semua. Langkah pertama, pastikan komputer atau laptop kalian tersambung jaringan internet. Selanjutnya, buka browser, klik menu pencarian di Google Chrome. Setelah itu, kita ketikkan di menu pencarian pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM/. Nah, ini akan ada lebih besarnya. Nah, seperti ini ya, Nak. Ketik saja pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM/. Jika sudah diketik, langsung klik enter saja ya anak-anak semua. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih yang paling atas, AKM Kementerian Pendidikan, klik saja. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, bisa dilihat ya anak-anak, ada asesmen nasional, contoh soal, ayo coba AKM. Nah, fokus kita akan di sini ya anak-anak semua. Jadi anak-anak semua, uji coba AKM secara mandiri ini sudah resmi dibuka oleh Pusmenjar. Dan untuk uji coba dapat diakses secara mandiri melalui handphone Android atau laptop, tentunya secara online. Jadi ini sudah resmi dari Kemendikbud ya anak-anak semua. Oke, langsung saja kita latihan. Klik saja, ayo coba AKM. Setelah kita klik coba ayo AKM, akan muncul menu seperti ini. Dan ini ada literasi dan numerasi. Kita pilih literasi saja. Setelah itu pilih atau klik SD atau MI. Nah, itu ada pilihannya ya anak-anak. Klik saja yang SD atau MI. Setelah itu kita pilih OK atau lanjutkan. Oke, setelah ini muncul menu selamat datang. Nah, ini username dan password tidak bisa dirubah ya nak, karena hanya simulasi. Langsung saja klik login. Nah, setelah ini akan muncul konfirmasi data peserta. Kode NIK ini karena hanya simulasi tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah hanya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita klik laki-laki saja. Setelah itu nama peserta. Nama peserta Bapak tulis Agus. Nah, ini hanya simulasi. Tanggal 19, bulannya Bapak tulis November dan tahunnya 2008. Selanjutnya ketikkan token. Nah, token itu dari mana? Dari pojok sebelah kiri. Bisa kalian ketik ulang atau di copy, klik kanan terus copy atau salin, terus tempel atau paste, atau ketik ulang juga bisa. Setelah itu klik submit. Oke, setelah ini akan muncul konfirmasi tes. Nah, di situ ada keterangannya, nama tes literasi SDMI. Untuk alokasi waktu tes kita hanya diberikan 60 menit setelah kita klik mulai. Jadi waktunya hanya 1 jam untuk mengerjakan literasi anak-anak semua. Oke, kita langsung saja klik mulai. Oke, anak-anak semua, setelah kita klik mulai akan muncul soal latihannya. Nah, ini tulisannya bisa dibesarkan atau dikecilkan. Menu di atas ada 3 tombol informasi soal, sisa waktu. Nah, ini waktu terus berjalan ya nak. Jadi waktunya hanya 60 menit terus berjalan. Selanjutnya ada daftar soal. Nah, ini jika soal sudah dikerjakan akan terchecklist atau tercentang di nomornya. Kita langsung mulai saja untuk latihan ya anak-anak semua. Kita coba kerjakan ya anak-anak semua. Ini ada gambar, kemudian ada teks Siti dan Udin di jalan. Nah, ini sudah Bapak baca tadi. Jadi kita langsung baca pertanyaannya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, di situ sudah jelas, yaitu ingin bersekolah. Klik saja yang atas. Kemudian ada pilihan soal berikutnya. Berarti soal nomor 2. Nah, ini masih gambar dan teks yang sama, Siti dan Udin di jalan. Berarti kan sudah kita baca tadi ya anak-anak semua.
Berarti kalau sudah dibaca langsung kita ke pertanyaannya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, ini menurut Bapak dia itu pekerja keras. Selanjutnya soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, ini masih gambar dan teks yang sama. Berarti Bapak baca soalnya saja ya anak-anak. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Bapak pilih benar. Ini misalkan seperti itu ya nak. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Misalkan benar juga. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, kita bisa cek di daftar soal. Nah, ini 1, 2, 3 sudah kita kerjakan ya, nah, karena sudah tercentang, berarti masih banyak yang harus kita kerjakan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Masih Siti dan Udin jalan. Nah, pertanyaannya tidak hanya pilihan atau centang, tapi ada isian ya anak-anak. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Bapak mengisi, mengamen, dan menyanyi. Nah, seperti itu, misalkan ditulis atau diketik. Berarti soal berikutnya. Soal nomor 5. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan. Oh ya, jadi seperti ini nak. Peristiwanya suka memberi uang receh dengan seadanya. Berarti Om dan Tante. Klik peristiwanya, kemudian klik pelakunya. Nah, itu akan otomatis muncul garis sendiri. Selanjutnya, peristiwanya suka bernyanyi dengan suara serak dan napas sesak, berarti pelakunya Siti dan Udin. Seperti itu. Selanjutnya klik soal berikutnya. Nah, seperti itu ya nak. Terus kerjakan sampai soal selesai. Oke anak-anak semua, kita langsung ke daftar soal nomor terakhir atau 21. Jadi Bapak persingkat saja ya anak-anak. Kalau tidak dipersingkat durasinya akan panjang. Baik, langsung ke soal nomor 21. Nah, ini ada gambar dan cerita. Nah, di sini soalnya menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Menurut Bapak sudah sesuai. Nah, kita ketik sudah sesuai. Titik-titik. Nah, ini titik-titiknya nanti jelaskan alasannya masing-masing ya anak-anak semua. Jika sudah, klik soal berikutnya. Setelah itu akan muncul konfirmasi tes. Nah, ini bisa kita kembali lagi ke soalnya atau kita selesai tes. Kalau Bapak sudah selesai, jadi klik saja selesai tes. Nah, ini muncul review hasil latihan kita. Jawaban kamu atau jawaban kita dengan kunci jawaban. Contohnya yang tadi kita isi, ingin bersekolah. Jawabannya A, sama, berarti benar. Nomor 2, pekerja keras. Benar juga ya nak. Nomor 3, A sama B kuncinya. Dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat jawaban kita dengan kunci jawaban benar atau salah. Kemudian jika kita ingin mengunduh hasil jawaban, bisa kita klik saja unduh. Nah, di situ selanjutnya muncul di pojok kiri bawah hasil uji coba AKM. Nah, itu bisa kita lihat hasilnya. Atau klik logout untuk mengakhiri uji coba. Nah, selesai ya anak-anak. Demikian tutorial cara uji coba soal AKM secara mandiri melalui laptop. Semoga bermanfaat dan Bapak berharap kalian dapat melaksanakan uji coba soal AKM di rumah masing-masing secara mandiri melalui laptop ataupun HP Android. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Pesan Bapak, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.